الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما جبريل فهو أمين الوحي إلى الأنبياء. وأخرج ابن حاتم عن عطاء بن سائب قال أول من يحاسب جبريل عليه السلام لأنه كان أمين الله تعالى إلى رسله وأول من قال سبحان ربي. Kita masih tetap akan melanjutkan pembahasan tentang makhluk-makhluk yang menghuni bumi pertama kali sebelum dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam. Dari beberapa makhluk yang ada sudah kita bahas kemarin, di antara beberapa jin dan semacamnya, mulai dari al-banna, al-hanna, an-nahamir dan semacamnya. Fa'amma Jibrilu, ini sekarang kita akan lebih mengenal kepada sosok Jibril. Kan kita tahu selama ini Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, 4 malaikat menjadi ujung tombak dari perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan. Sebenarnya kan ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi ini yang lebih sering dikenal di masyarakat umum kan Jibril, Mikail, Israfil. Fa amma Jibrilu, maka adapun malaikat Jibril, fahuwa aminul wahyi, fahuwa maka adapun Jibril aminul wahyi ialah mendapat kepercayaan menyampaikan wahyu. Malaikat yang dipercaya aminul wahyi untuk menyampaikan wahyu. Ilal anbiya'i, kepada semua para nabi. Ilal anbiya'i, kepada para nabi.
Jadi tugasnya untuk menyampaikan wahyu para nabi. Apa? Kepada para nabi ya malaikat itu. Bukan cuma sekedar menyampaikan wahyu saja, tapi secara bentuk prakteknya memberi contohnya semuanya malaikat itu. Wa akhraja Ibnu Hatim an Atha ibn Sa'ib, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Hatim dari Atha bin As-Sa'ib. Qala berkata siapa Atha bin Sa'ib, awwalu man yuhasabu Jibril alaihi salam. Awwalu adapun yang pertama kali yuhasabu yang dihisab, yang ditanyakan oleh Allah Jibril alaihi salam ialah malaikat Jibril alaihi salam. Nanti di hari akhirat, di yaumil qiyamah, Jibril juga dihisab oleh Allah. Semua makhluk itu semua dihisab. Tidak ada yang tidak dihisab, tanpa terkecuali semuanya dihisab oleh Allah. Artinya dihisab, dipintai sebuah pertanggungjawaban. Walaupun secara kenyataannya setiap malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat tak pernah berbuat durhaka kepada Allah, tak pernah menyalahi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah menjadi ketentuan Allah, setiap makhluk nanti akan dipintai pertanggung. Jadi yang dipinta pertanggungjawaban pertama kali siapa? Ya Jibril. Karena Jibril ini perannya sangat luar biasa. Kenapa dipintai pertanggungjawaban yang pertama kali Jibril? Li'annahu kana aminullahi ta'ala. Li'annahu karena sesungguhnya kana ada siapa Jibril, aminullahi ta'ala ialah kepercayaannya Allah ta'ala. Artinya Allah memberi wewenang kepercayaan kepada Jibril. Kepercayaannya Allah. Kepercayaannya Allah untuk apa? Ila rusulihi, kepada utusan-utusannya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah. Sampaikan ini. Takok bada saya tak pada Pak Jibril. Nah, takok. Atau mungkin kan bahasa ini bahasa logikanya. Semua diminta takok bada ayat tak pada Pak. Takoan. Tapi walaupun itu tidak mungkin terjadi. Tapi ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kebijaksanaan Allah seperti ini. Walaupun ini pasti dijamin jujur, ya tetap ditanya. Sebagaimana kalian masuk ke Indomaret, walaupun secara faktanya kalian beli secara jujur, pasti semua barang itu ditunjukkan ke kasir, pasti harus ada pemeriksaan. Baru di sana dibayar. Boleh mengecok ya kan? Jadi kehidupan berbelanja di dunia seperti itu kelak di akhir. Gambaran, kalian masuk ke Indomaret, kalian hanya sekedar masuk ke Indomaret, tapi kalian tak berbelanja apa, keluarnya tanpa ada pemeriksaan. Walaupun diperiksa ya loh, ya tak harus bayar. Tapi kalau memiliki fasilitas, artinya berbelanja di Indomaret, ya kok maju. Ya begitulah hidup zuhud di dunia. Jadi pertanggungjawabannya lebih ringan ketimbang orang yang tidak zuhud di dunia. Semua fasilitas kalian terima. Oke, di mobil, macam-macam. Setiap mobil 1 dirham pun 1 rupiah itu ada pertanyaannya kelak di akhir. Kayak apa? Dari di maulen. Diinfakkan untuk apa? Itu ruwet. 1 rupiah saja urusannya ruwet. Tetimun orang tak baten tak gatunya. Paling tidak ya sagone lah pertanyaan. Cipon jangan tak lemele keluar. Kan enggak ruh. Jadi nikmatnya zuhud di dunia seperti itu, di akhirat lebih ringan hisab. Wa awwalu man qala subhana rabbiyal a'la. Wa awwalu, dan malaikat Jibril ini adalah makhluk pertama kali qala yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Makhluk yang pertama kali mengucapkan subhana rabbiyal a'la adalah malaikat Jibril. Ini menurut pendapatnya Abi Hatim dari Atha bin As. Wa amma sifatuhu, dan adapun bentuknya Jibril, sifatnya bentuk fisiknya ya.
falahu sittu mi'ati janahin, maka dia memiliki sittu mi'ati janahin, 600 sayap. 600 sayap. Kalembang. Baina kulli janahin masiratu khamsi mi'ati amin. Baina kulli janahina, dari tiap-tiap sayapnya, masiratu khamsi mi'ati amin, ialah sekira-kira perjalanan kaki 500 tahun. Jadi antara sayap ke sayapnya kan ada 600 sayap. Dari sayap ke sayapnya itu perjalanan 500 tahun. Kan berarti cek raja nama malaikat Jibril. Kan berarti luar biasa. Jadi sangat wajar bumi ini itu dalam genggaman Jibril ini laksana kelereng yang ada di dalam genggaman kepalan tangan. Benar Pak, nyabot leker, menempatkan kelereng. Ya seperti itu sudah kondisi bumi di hadapan malaikat. Ini makhluk, Jibril itu makhluk. Lalu bagaimana penciptanya? Ya kan? Jadi akal sudah tidak akan bisa menalar kepada itu. Kepada Jibril saja tak bisa menalar kan. Rajona kak rupa kan. Jadi wajar dulu sempat terjadi. Rasulullah itu gemetar pertama kali dituruni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Jibril itu menampakkan wujud asli. Jadi malaikat ini bisa berbentuk apapun. Jadi bisa berupa seperti yang manusia biasa. Karena diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjadi apa yang menjadi keinginan. Jadi ya bisa berwujud kecil, besar. Nah waktu itu pertama kali Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berwujud asli. Jadi Rasulullah itu gemetar, takut, kaget. Iqra dengan wujud asli kan pasti kaget. Bahan mau datangnya apa? Datangnya apa kerja tuh. Aduh, mangatnya. Atau landaur. Apa landaur? Landaur. Apanya mana landaur? Bahasa Indonesianya saya tidak tahu landaur itu. Hah? Bukan. Landaur ya kalau genderuwo ya genderuwo. Ada landaur yang tingginya itu sampai tinggi banget lah bukan. Tapi ini malaikat yang waktu itu Rasulullah di sela-sela gemetarnya Rasulullah itu menjawab ma'ana biqari, aku tak bisa baca, karena memang Rasulullah tak pernah belajar membaca dari itu. Makanya Rasulullah mendapat julukan an-nabiyul ummi, yang tak pernah sekolah. Rasulullah itu tak pernah sekolah. Nabiul ummi itu nabi yang tak pernah sekolah, yang tak pernah duduk di bangku madrasah. Sampai 3 kali Iqra ma'ana biqari, rekep malaikat Jibril. Coba bayangkan makhluk kecil seperti itu manusia pas rekep dengan makhluk yang besarnya luar biasa, kan tapak ke? Ya tapak. Sampai pingsan Rasulullah, wakila di dalam sejarah itu sampai pingsan Rasulullah, begitu sadar langsung ditekan lagi sama malaikat Jibril. Iqra sampai 3 kali. Ya Rasulullah tetap jawab begitu, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Lalu ketiga kalinya Rasulullah menjawab, apa yang harus aku baca? Lalu malaikat Jibril melanjut, Iqra bismi rabbika alladzi. Maka bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhan alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Itu awal turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu menciptakan manusia min 'alaq dari air mani, setetes segumpal air. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini khasiat. Khasiatnya 5 ayat ini, jika kalian baca pagi hari kepada segelas susu yang berwarna putih, bukan susu coklat. Jika dirutinkan selama 1 minggu, ini faidah. Jadi tapi ini sudah ditajrib, sudah pernah diuji oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Habis subuh bikin susu putih, ya abon, melai susu.
modal mun berak ngampung malolo. Bikin seperti. Lalu bacakan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat 5. Dibaca 7 kali lalu diminum susu itu, insya Allah kalian itu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mun apalan ya juga, mun ngaji atau belajar cepat nangkep, pokoknya kecerdasan yang luar biasa. Karena memang ayat ini sangat luar biasa. Allamal insan ma lam ya'lam. Allama, Allah mengajarkan al-insana kepada manusia kepada sesuatu apa-apa lam ya'lam yang belum diketahui oleh manusia. Jadi insyaallah akan diberikan futuh oleh Allah, akan diberikan ilham-ilham yang langsung dari Allah. Ini di antara khasiat. Selama 7 hari itu, bikin susu 7 hari. Melesa setan tak apa-apa. Ya setan. Yang penting apa enggak? Yang main. Ya kun berak ngampung sama lolo kakek. Jadi malaikat Jibril ini memiliki bentuk, dia memiliki 600 sayap dan setiap sayapnya itu jarak, itu perjalanan selama 500 tahun. Walahu, dan bagi malaikat Jibril ini sifatnya risun, dia memiliki bulu-bulu. Jadi sayap pasti ada bulunya. Walahu, dan dia memiliki bulu min ra'sihi ila qadamihi. Dari kepala sampai kakinya dia berbulu. Jadi bulunya ya seperti bulu burung itu. Dia memiliki bulu. Kalauni za'faron, seperti warna minyak za'faron. Warna minyak za'faron itu apa? Agak hitam-hitam, tak terlalu pekat. Ya pokoknya apa ya, hitam. Tapi bukan kopi susu juga. Za'faron itu hitam, tak terlalu pekat lah pokoknya. Lihat aja kalian, bisa kan lihat minyak za'faron bentuknya seperti apa, berarti itu sudah seperti warna bulu malaikat itu. Wa kulli risatin kahayati syamsi fi nuriha, dan tiap-tiap bulu itu kahayati syamsi seperti pancaran sinar matahari fi nuriha di dalam cahayanya. Artinya bulu ini walaupun bentuknya warnanya seperti warna minyak za'faron, tapi dia memiliki sinar, bersinar, artinya terang. Jadi ini bentuknya malaikat Jibril seperti itu. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril yanghamisu fi bahrin nuri, yanghamisu dia senantiasa berendam, berendam fi bahrin nuri, di lautan cahaya, di lautan nur. Kulla yaumin, tiap-tiap hari, 360 marrah, sebanyak 360 kali. Dalam setiap hari malaikat Jibril menyelam, berendam ke lautan cahaya itu sebanyak 360 kali. Fa idza kharaja, maka apabila telah keluar dari berendam tersebut, apabila kan berendam ya, fa idza kharaja, apabila sudah keluar siapa malaikat Jibril, saqatat minhu qataratun, sakotot, maka berguguranlah, berjatuhanlah minhu, daripada malaikat Jibril, kotorotun, tetesan-tetesan, beberapa tetesan, nyap-nyap, iya, tetesan-tetesan banyak, minan nuri, daripada nur. Jadi cap-cap aeng, cap-cap cahaya. Fayakhluqullahu min tilkal kotorot, fayakhluqu, maka menciptakan Allahu, siapa Allah, min tilkal qatarat, dari tetesan-tetesan tersebut, malaikatan, akan
malaikat. Satu tetes itu menjadi malaikat, satu tetes menjadi malaikat, satu tetes menjadi malaikat. Jadi beberapa tetes. Jadi tetesan-tetesan menjadi malaikat. Ala suratihi, sebagaimana bentuknya malaikat Jibril juga sama. Jadi bentuknya itu sama dengan malaikat Jibril. Tetesan-tetesan yang jatuh dari tetesan cahaya itu, maka Allah menciptakan malaikat yang persis sama seperti malaikat Jibril. Nah, dari sini bisa diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwa di saat berwudu, selesai berwudu, lap, jangan dilap, jangan pakai handuk. Karena ada harapan dan menjadi bentuk keyakinan bahwa tetesan-tetesan dari air wudu itu menjadi malaikat. Kenapa demikian? Karena wudu itu adalah pembersih dari hadas. Air wudu itu suci. Jadi dari kesucian itu akan menjadi cahaya. Dari cahaya itu akan menjadi malaikat yang mendoakan orang tersebut. Nah, menurut dari beberapa pendapat ulama. Mun'ilab kan berarti aborsi malaikat. Iya. Mari wudu, iya. Lalu diusap, ya berarti ya bahasa goyonannya ya aborsi malaikat. Karena tetesan itu kan menjadi cahaya atau menjadi malaikat. Berarti kan pembunuhan malaikat. Berarti manusia juga bisa membunuh malaikat. Ya, aborsi malaikat. Jadi biarkan saja mengering seperti itu dan tetesan. Dari tiap tetes yang menjadi malaikat, dia akan senantiasa mendoakan orang. Ini bentuk luar biasa yang diberikan kepada umat Rasulullah. Yusabbihuna Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah. Dari malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah dari tetesan-tetesan rendaman Jibril ini, yusabbihuna, dia bertasbih Allah kepada Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu bertasbih terus. Setiap jadi satu malaikat langsung tasbih. Tasbihnya Jibril apa? Subhana Rabbiyal a'la. Wa makna Jibrilu bisuryaniyah Abdullah. Wa makna adapun arti Jibril sendiri, arti dari bahasa Jibril bisuryaniyah dengan bahasa Suryani. Jibril ini bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Jibril itu bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Terus bahasa Arabnya apa? Abdullah, yaitu hamba Allah. Jadi nama Arafah, malaikat Jibril itu adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi semuanya malaikat itu rata-rata, tidak semuanya, rata-rata mayoritas malaikat itu namanya dari bahasa Suryani. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, terus kalau Raqib, Atid bahasa Arab, Ridwan, Malik bahasa Arab. Terus ada Jagsayail, Ghadyail, banyak nama malaikat. Iya. Qalzail. Pokoknya endingnya biasanya rata-rata il semua. Karena il itu bahasanya kembali kepada Allah. Il itu apa? Nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Jagsayail, Ghadyail, ya Qalzail. Ini nama-nama malaikat dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi banyak malaikat yang fungsinya tidak hanya kalau Jibril kan menyampaikan wahyu, nanti malaikat Mikail ini. Tapi ada yang memang ditugaskan untuk membantu manusia. Kalau disebut, maka urusannya akan tercapai. Hajatnya bisa terkabul. Wa amma Mikailu alaihi salam, adapun Mikail alaihi salam, malaikat Mikail, fa innahu muwakkalun bi arzaqi bani adamah wat tayra wal wuhusha wal amtar was sahab wal bihar wal asjar wa kullan nabatat wa amma sifatuhu fayurwa anna lahu rishan akhdar. Adapun malaikat Mikail, fa innahu, bahwa sesungguhnya Mikail ini muwakkalun bi arzaqi bani adam, dia ditugaskan untuk apa? Memberikan
rezeki-rezeki kepada Bani Adam. Wat tayra dan juga kepada burung, wal wuhus dan hewan-hewan. Wabil amtar dan juga ditugaskan untuk menurunkan hujan. Wasahab dan menghalau awan. Jadi saya ngimbau undemrah yang membawa awan kalau untuk turun hujan itu ya malaikat Mikail tugasnya. Wal bihar dan juga urusan lautan. Wal asjar dan pepohonan. Semuanya berbuah macam-macam ya, malaikat Mikail. Jadi ini urusan kerezekian. Jadi montoro rezekina lancar proposal lah banyak mana malaikat Mikail. Lobbynya apa bu? Harus pintar melobi malaikat Mikail. Malaikat ini tidak bisa disogok. Malaikat itu tidak bisa disogok. Dalam hal keburukan, kejelekan itu tidak bisa disogok. Tapi kalau hal kebaikan bisa disogok, bisa dilobi. Jadi dia bisa juga mengajukan apa yang menjadi permohonan dalam hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ini kaji bak maksana ya Allah, minta rezeki bak banyak. Minta mana? Iya kan bagus. Jadi untuk seperti itu lobbynya bagus. Panyaman lobbynya ke malaikat Mikail. Malih rezekina kan. Tapi mun pas namanya umpamana untuk hal-hal keburukan malaikat tak mau. Karena konsepnya sudah layak Allah. Malaikat itu tak mau bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau urusan kebaikan ya mau-mau saja. Anak bek minta beste anak soalnya nang takdir dia kata 10.000 tapi anak mah net bek kudu minta 20.000. Apa tak bisa seperti itu? Di saat sudah ada dalam bentuk takdir itu 10.000 lalu kita berdoa kepada Allah meminta lebih daripada itu. Allah sangat bisa. Apa dalilnya? Bisa mengganti seperti ini kan takdir. Iya, tapi Allah itu dengan kekuasaannya yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul. Allah bisa merubah takdir. Wong suka-sukanya Allah. Yamhullahu ma yasha. Yamhu bisa menghapus Allahu siapa Allah maka pada sesuatu ya yang Allah kehendaki. Contohnya kalian itu takdirnya dulu mungkin tak tertulis bukan penghafal Al-Quran. Tapi karena ada azam, kekuatan, keinginan memohon kepada Allah agar diberikan menjadi penghafal Al-Quran, Allah bisa memberikan itu. Macam cerengau putra hafal Al-Quran macam pasti Allah. Atau takdirnya penghafal Al-Quran, tapi tak pati cereng, tak minta ke Allah. Saya kusat ya Allah. Nikmat yang sudah ditentukan oleh Allah kepada seorang hamba, lalu hamba itu tak mau mengambilnya, maka Allah bisa menghapusnya, bisa mengganti. Makanya ada ungkapan di dalam ayat bahasa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la in syakartum la azidan. Bahasa tambahan ini karena ada bentuk doa. Kalian meminta lebih daripada itu Allah kasih. Begitu. Syukur ini kan bentuk doa untuk meminta lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau kalian kufur, padahal ada, tapi kalian mengingkari ya, ini ada tak usah doa, tak usah minta kalau pasti beri. Ya bisa saja awalnya itu 100, maka dikurangi oleh Allah menjadi 50. Bahasa inna adzabil syadid selain daripada itu pertanggungjawaban di akhirat itu luar biasa. Kamu ini kok sombong-sombongnya tak mau meminta kepada saya. Terus di juz 24 itu apa? Ud'uni astajib lakum. Kenapa harus seperti itu? Karena doa ini bagian dari ta'abbudi, dari perbuatan ibadah seorang hamba kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna, kan begitu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Berarti doa itu bagian ibadah. Itu saja. Jadi kalian berdoa kepada Allah, ekabula tak ekabula, mau diterima, dikabulkan atau tidak oleh Allah. Berdoa saja, karena itu bagian dari urusan ibadah, bukan urusan meminta-minta. Seandainya pun Allah berkehendak tanpa kalian minta, pasti Allah memberi. Jadi makanya bahasa runtutan Al-Quran seperti itu. Ud'uni, berdoalah kalian ini kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya aku berikan apa yang kalian minta. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, melanjutkan firman-Nya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang menyombongkan diri an ibadah, dari beribadah kepadaku, artinya dari berdoa. Berarti kan doa ini bagian dari ibadah. Doa itu bagian ibadah. Jadi berdoa saja kepada Allah. Jadi makanya ulama, para wali,
yang dekat kepada Allah, mereka doanya itu beda. Mereka berdoa itu bukan karena mengharap sesuatu, karena mereka yakini doa itu adalah ibadah. Jadi urusan diberi atau tidak itu urusan. Seandainya pun tidak berdoa, artinya begini, gambarannya orang-orang dekat dengan Allah. Tidak berdoa saja jika Allah sudah berkehendak ngasih pasti memberi. Kan iya. Kenapa demikian? Karena wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Kan seperti itu sudah dalilnya. Makhluk ulat buta di dalam batu yang hitam, begitu maksudnya, gambarannya. Sudah ulat kan tak bisa bekerja. Sudah tak bisa bekerja, buta lagi. Sudah buta, posisinya di dalam batu yang hitam. Lah dia mau bergerak gimana? Itu pasti bahasanya illa 'ala Allahi rizquha. Pasti Allah jamin rezekinya. Pasti makan, pasti hidup. Karena Allah kalau sudah menghidupkan makhluk pasti menjamin rezekinya. Seperti itu. Jadi kalian ini biar menjadi orang yang tawakal kepada Allah. Tak ruwet mikirin urusan duit loh kan. Andi bisa borong. Iya. Seakan-akan Allah itu sempit gitu. Allah itu luas. Jadi jangan disempitkan oleh pikiran kalian yang sangat sempit. Allah itu luas, rahmatnya luas, rezekinya luas. Iya. Jadi ulat saja yang tak bisa bergerak, tak bisa bekerja, tak bisa kemana-mana ya karena posisinya buta terus di dalam batu yang hitam, itu pasti illa 'ala Allahi rizquh. Pasti Allah jamin rezekinya. Karena kenapa? Wallahu ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Karena Allah tahu tempatnya di mana makhluk-makhluk yang harus diberi rezeki. Makhluk. Wong masa pencipta kok bingung? Jadi Allah itu tak pernah kewalahan. Jadi di saat Allah itu seperti itu, kalian jangan mempersempit rahmat Allah dengan kepikiran pikiran kalian, keputusasaan kalian. Jika kalian sudah putus asa, pikiran kalian sempit, bisa juga Allah itu memiliki perasaan yang lebih peka dari kalian. Syariah tak percaya kan. Tapi Allah tak dolim, tak sedolim begitu gitu. Karena Allah sudah menegaskan juga wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Kan ada begitu ya. Di juz 25 ya. Di juz 25 ya seperti di juz 4 wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Enjoy saja kehidupan. Tidak ada uang sekarang, tidak ada rezeki sekarang, besok pasti. Kalian kuncinya kurang sabar saja. Kurang dengan karunia-karunia Allah. Yang pasti pada intinya kalian harus berdoa kepada. Doa bisa diungkapkan dengan apa saja, tapi niatkan di dalam berdoa itu sebagai sarana ta'abbudi, peribadahan seorang hamba kepada pengabdian seorang hamba kepada Allah. Perkara urusan yang seperti urusan Allah. Ya Allah tak cerai. Allah itu tak begitu. Cuma kalian saja yang kurang bersyukur. Kalian saja yang kurang berterima kasih kepada Allah. Dan perlu dipahami bahwa rezeki itu tidak hanya terfokus kepada hulu. Rezeki itu bisa bentuk kesehatan, kenikmatan rasa di dalam menikmati nikmat itu sendiri. Kok punya wesen? Rezeki nikmat dicabut oleh Allah, tidak diberikan itu. Nah, karena apa, Bang? Ya. Ayam bakar banyak, ya ayam bakar, lele panggang kan begitu. Lele bakar. Makanan macam-macam. Rasa tidak direzekikan oleh Allah. Makan pun tidak ada rasanya. Pasti papai eber, ya tak tak mau. Jadi rezeki itu banyak macam. Allah bisa memberi dalam bentuk apa? Allah karena Allah itu adalah zat yang maha tahu terhadap apa yang kalian butuh. Ya sepenting ya lobina nyaman dia kan. Ajuaki propos. Jadi malaikat Mikail ini ditugasi oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada anak cucu Adam dan juga memberikan rezeki kepada burung dan hewan-hewan dan juga menurunkan hujan dan menghalau awan dan juga menjaga lautan untuk mengatur lautan, pasang surutnya itu urusan Mikail. Wal asjar dan pepohonan. Wa kullan nabat dan setiap apa yang menjadi tumbuhan di muka
dan setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di muka. Wa amma sifatuhu fayurwa anna lahu risan akhtara. Adapun bentuknya malaikat Mikail fayurwa, maka diriwayatkan anna lahu risan, bahwa sesungguhnya malaikat Mikail risan memiliki bulu akhtara yang berwarna hijau. Kalau tadi malaikat Jibril kan seperti minyak za'faron warnanya. Ini Mikail warnanya hijau. Sama min ra'sihi ila qadamihi. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki berbulu, sama. Cuma warna bulunya berwarna hijau. Kalau nizumurruda, seperti warna batu zamrud. Fi kulli rishatin, di dalam tiap-tiap bulu, alfa wajhin, memiliki 1000 wajah. Jadi setiap bulunya itu memiliki 1000 wajah. Bedemuana. Wa fi kulli wajhin, dan di dalam tiap-tiap wajah, alfa famin, memiliki 1000 mulut. 1000 wajah, dan setiap wajah itu memiliki 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfa lisan, dan tiap-tiap satu mulut alfa lisanin 1000 lidah. Saya contoh roh. Bada saya pujilan. Mun kan ipan normal okku bi Allah ke. Kan kalian disempurnakan ya, satu mulut satu lidah. Kecuali kalau lidah kalian bercabang. Apa bahasana? Ya acila 2 aja, acolok 2. Nah, acolok 2 bisa penting bisa cucu. Dalam tiap-tiap mulut memiliki 1000 lidah. Yang tujuannya apa? Yastaghfiruna lil mudznibina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujuan lidah ini diciptakan oleh Allah. Dalam satu mulut ada 1000 lidah. Tujuannya untuk yastaghfiruna, untuk memohonkan ampun, lil mudznibina, bagi para pendosa, bagi orang-orang yang berdosa, min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kita sangat beruntung jadi umat Rasulullah, karena ada jaminan dari Allah, ditugaskan kepada malaikat Mikail untuk memohonkan ampun dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau di surat apa itu? Asy-Syura. Hamim ain sin qaf. Juz 25. Jadi takadus samawat yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Kan ayat 3 kan. Takadus samawat yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memohonkan ampun daripada dosa-dosa makhluk yang ada di bumi. Wabil khusus, terlebih ya, untuk umat Rasulullah. Terus kalau sudah begini, apa yang kita bebankan? Cuma kita kurang bersyukur saja. Ini bentuk kemuliaan, karena mulianya Rasulullah, umatnya menjadi mulia. Wa yakhluqullahu ta'ala fi kulli yawmin 70,000 malakin. Wa yakhluqu, dan menciptakan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fi kulli yawmin, di dalam tiap-tiap satu hari, 70,000 malakin, 70.000 malaikat. Di dalam tiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat. Ala sifatihi, seperti bentuknya malaikat Mikail. 70 setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat seperti bentuknya malaikat Mikail juga. Jadi di sini ada perwakilannya nanti. Malaikat Mikail itu satu, tapi Allah menjadikan anak buahnya juga banyak. Ya sama kayak Jibril tadi. Tujuannya apa? Muwakkaluna bil arzaq, yang juga ditugaskan untuk apa? Memberikan rezeki-rezeki. Ala nahwi ma huwa muwakkalun bihi, sebagaimana
ma huwa malaikat Mikail muwakkalun bihi, diberi tugas untuk memberi rezeki. Jadi penciptaan ini apa hanya terbatas dulu sampai hari kiamat? Penjelasan dari beberapa riwayat itu sampai hari kiamat. Jadi maaf saja, bahasa Allah nganggur itu tidak ada. Bahasa Allah nganggur tidak ada. Jadi setiap hari dalam untuk urusan Mikail saja Allah menciptakan 70.000 malaikat. Bentuk dalil Allah tak nganggur itu apa? Apa ada di Al-Quran? Allah itu serba sibuk. Serba sibuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tak pernah tidur, tak pernah ngantuk. Karena apa? Urusan Allah itu banyak. Luar biasa. Pencipta tak mungkin melalaikan apa yang dicipta. Jadi semua dalam pantauan Allah. Makanya Allah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Mengantuk saja bahaya. Tak bentuk planet. Iya. Galaksi berjalan pada apa? Porosnya. Iya. Ini kan secara beraturan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Itu la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ya, matahari tak akan pernah berbenturan dengan bulan. Ini karena dalam penjagaan Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal wa lal lailu sabiqun nahar. Dan juga malam itu tidak akan mendahului siang. Siang juga tidak akan mendahului malam. Pas beremah pun tak parapak. Iya kan enggak ruwet. Seandainya pas tajuk-juk tak parapak. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah dengan segala kesempurnaan. Makanya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena Allah tak tidur, tak mengantuk, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini dalam bentuk penjagaan Allah. Jadi inilah Allah. Jadi Allah, secara kesimpulannya Allah itu siap kapan saja kalian mau datang kepada Allah. Kalian minta kapan saja, pasti Allah sembadannya Allah. Pasti Allah kabul. Jadi tak perlu khawatir. Apa boleh kun bera urusan becis. Andi kun bera. Aduh, gak beli rokok bosan. Gak beli rokok main. Bosan, rokok bol. Iya, rokok bol. Nanti kasih uang tinggal 10.000. Bol ya teloipul, anggap tak teloipul untuk pengirim. Nah, Allah sudah menyempurnakan semua bentuk rezeki. Yang penting kalian mau minta atau tidak kepada Allah. Selalu siap. Allah selalu. Jadi Allah tak pernah teledor dalam hal sekecil apa. Tinggal kalian mau minta. Jadi terus apa bentuk aktivitas Allah ini? Harus ada pertanyaan. Bentuk aktivitas Allah apa? Di antara selain daripada menciptakan malaikat yang jenisnya seperti dengan malaikat Mikail, yang tak pernah lepas, yang masih menjadi aktivitas Allah dan para malaikat sampai yaumil qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Makanya di sini Allah pakai bahasa fi'il mudhari yusholluna. Bukan shallawna, bukan pakai fi'il madi. Karena fi'il mudhari secara gramatika bahasa Arab itu fi'il mudhari itu maknanya luar biasa. Sedang ataupun akan melakukan fi'il mudhari begitu. Jadi kalau dua hal ini bersatu maka dimaknai secara kontinu, istamar, terus menerus, tak pernah berhenti sampai yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah itu senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Maka dari itu Allah menganjurkan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, agar mendapat cipratan rahmatnya Allah.
Jadi ini ada pantulan. Kalian baca salawat kepada Rasulullah, jadi rahmatnya Allah masuk ke kalian. Jadi orang yang kan sudah ada hadisnya jelas kan? Orang yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat. Bersalawat kepadanya artinya salawat dari Allah itu bentuknya rahmat. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah banyak 10 kali. Sallallahu alaihi biha asyran, kan seperti itu 10 kali. Jadi kalian membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali, kalian mendapat rahmat 10 kali. Dan bayangkan, satu rahmat itu sudah luar biasa. Satu rahmat Allah itu kalau kalian gadaikan, oh malaikat tak kira ngalak gede, tak kelah. Malaikat tak mampu ngalak gede na rahmat Allah. Malaikat sendiri ngambil rahmat juga dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Terus kalian apa yang masih bimbangkan dalam kehidupan seperti ini? Apalagi pas di sini 10 kali, 10 rahmat yang kalian dapat dari Allah, 1 kali salawat. Walau salawat bi ayyi sighatin, dengan logat atau bacaan seperti mau sallallahu ala Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau salawat nariyah, salawat nuril anwar, atau salawat tibbil qulub, atau salawat munfarijah, salawat tunjina biha min jamil ahwali wal afana, itu. Atau dengan salawat apa saja bentuknya. Mau salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Salawat Ibrahim. Atau salawatnya Ibnu Abbas. Ada? Tahu salawatnya Ibnu Abbas? Ada. Salawat Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib ya salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Itu salawatnya Ibnu Abbas. Jadi bisa dibaca. Kalau mau tidur kalian baca itu insyaallah. Dalam seperjalanan kehidupan nanti akan mendapat rahmatnya. Di antara Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi. Nanti bisa dicatat, bisa dipakai. Jadi siqat sholawat itu sudah mulai ada zamannya para sahabat. Jadi tak terfokus kepada sallallahu alaihi Muhammad dan salawat Ibrahim. Jadi orang yang suka membid'ahkan sholawat dengan sholawat-sholawat yang dianggapnya tidak sesuai, tidak diajarkan oleh Rasulullah, saya kira bukan karena mereka tak paham secara paham, tapi untuk bahasa gramatikanya mereka milih. Bukan saya karena alim gramatika bahasa Arab. Saya baca kitabnya juga sama-sama kocar-kacir juga, biar menjadi sorotan atau menjadi kritikan, dan karena kita sama-sama belajar dalam hal ini. Coba apa yang ada dalam salat Allahumma sholli, di dalam bacaan salat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Ini kan sudah siqat salawat kan? Siqat salawat. Cuma di sana kita setiap umat memiliki kebutuhan tersendiri kepada Allah, ya kan? Jadi dengan salawat itu tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunadu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Ini sudah permohonan kita kepada Allah. Jadi mengambil barokah daripada sholat. Apa bedanya kalian? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca 100, lalu setelah itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, moga-moga dengan barokah sholawat saya dapat terkabul hajat hakada wa hakada. Ini seperti itu. Apa bedanya? Ulama sudah membuat sesuatu yang lebih simpel lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan. Ya kan begitu. Taghfiru bihad dzunub. Kan banyak kan siqatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga dengan salawat yang kami untai kepada Rasulullah, kan begitu. Ini baru tibbil qulub, menjadi terobati hati ini. Salatan tibbil qulub wa dawaiha,
beserta obat, sudah diobati dengan apa? Menjadi sehat dan juga sudah tersedia obatnya. Kalau sakit sudah disediakan. Maksudnya begitu. Tibbil qulub wa dawai wa afiyatil abdan wa shifaiha. Semoga badan ini menjadi afiat, sehat, wa shifaiha, dan juga obatnya. Jadi semuanya dikompletkan di sini. Artinya antisipasi. Kalau sehat, mun sakit, ya langsung ada obatnya begitu. Wa nuril absar, dan pandangan yang sehat. Wa dhiyaiha, juga cahayanya. Beda orang melaki tak nangalai. Beda kan? Iya. Wa nuril absar wa dhiyaiha, dengan cahaya pandangan, wa dhiyaiha juga fungsinya. Nur itu cahayanya. Dia itu fungsi. Beda orang. Nah, bos melak ada yang tak nangalai apa-apa. Wa qutil arwah, dan menjadi asupan gizi daripada ruh. Ruh itu kan ada. Wa ghidaiha, dan menjadi apa yang dibutuhkan oleh wa ala alihi. Enak itu lawat. Jadi coba ditelaah dari gramatika bahasa. Jadi kalian terserah mau apa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba pas kelar maca 100 kali, tapolo dari Allah. Kali 100. Satu dapat 10. Kalau 10 kan dapat 100. Kalau 100 kan dapat 1000. Wah, kalian lebih nikmat itu menjadi umat Rasulullah. Tidak ampuh, tak usah sokat. Karena kasona benar lain tanggung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capeknya kalian sudah dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk bukti kalau Rasulullah memikul apa menjadi beban umatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini bukti bahwa Rasulullah itu begitu peduli ke umat, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada umat Rasulullah walaupun amalnya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Maka apapun yang sholawat, boleh masa pandemi enggak. Cuma kalian karena kurang bersandar kepada Allah dan kurang tawajuh kepada Rasulullah, kalian kewalahan. Coba dalam kondisi apapun, sesulit apapun, dalam ujian apa, sholawat. Kalian sebagai penghafal Al-Quran sholawat, Al-Quran sholawat. Tak usah ingsun amemete, tak usah. Iya, amatok aji-ajiku, kriya agung pun sebulakan, tak usah. Atau ingsun amati aji-ajiku brojo musti. Terap-terap awe-awe kuru-kuru gerak gunting driji kuatu hitam ing tanganku sunta. Acara kada mah. Iya. Coba virus ajak acara kada. Tapi mun salawat semuanya insyaallah dengan barokahnya salawat semuanya bisa tercapai. Jadi ini ada gerak tiap makhluk Allah saling menyatukan sehingga mampu mengunduh apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu. Kita lanjutkan sedikit. Wa yurwa, dan diriwayatkan annahu lamma ayana Mikail, diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya lamma ayana tatkala ayana melihat, ini bahasanya ainun itu kan mata, kalau ayan melihat, ayana itu melihat, Mikailu siapa malaikat Mikail, an-naro pada api neraka. Tatkala malaikat Mikail suatu ketika melihat kepada api neraka, lam yadhak ba'da dzalik, tak pernah tertawa setelah lam yadhak, maka tidak pernah tertawa ba'da dzalik, setelah melihat api neraka. Walam yatabassam, dan juga tak pernah tersenyum saja tidak, apalagi tertawa. Berarti malaikat Mikail secara pembentukan penciptaan awal ini malaikat yang periang, ya kan? Periang, suka ketawa, suka tersenyum. Tapi suatu ketika melihat sudah pada kondisi api neraka, langsung spontan berhenti ketawa, tersenyum pun langsung berhenti, dia tak pernah tersenyum. Kenapa demikian? Min hauli ma ayana minan nari khaufan minal jabbar. Min hauli, karena merasa ngeri, ma ayana dari apa yang terlihat, minan nari daripada api neraka. Karena saking ngerinya melihat api neraka, berkobarnya begitu. Ngeri. Sampai Mikail pun menjadi sudah tak mau tersenyum lagi. Khaufan ada karena takut, minal jabbari kepada zat yang maha kuasa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mamun pas kalero jan malaikat Mikail. Apa tak jemput ke Adam?
Tekak dan di sapolo apa? Saya pulisan, saya puri ya tapi menan kelok betul. Iya. Jadi ini makanya begitu ekstrim sudah tak bisa terbayangkan di saat kita membaca kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Karena panasnya api neraka itu luar biasa. Kita tahu gambarannya, tapi malaikat Mikail ini tahu secara pasti berkobarnya seperti apa, menyalanya seperti apa. Jadi langsung spontan. Kan kita cuma tahu gambarannya. Dengan gambarannya saja sudah ngerti, apalagi tahu kepada asli. Innal ladzina kafaru bi ayatin sawfa nuslihim. Nah, orang yang kufur atau kadzabu bi ayatin, kafaru bi ayatin, kafaru ya. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir atau yang mengingkar bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kepada ayat-ayat, tak mau sawfa nuslihim nar, akan kami jerumuskan mereka ini ke dalam api neraka. Apa bentuk api neraka? Ini gambaran api neraka, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kullama nadijat, tatkala itu dimasukkan apa daging, pasti akan nadijat, mengelupas itu daging. Kullama juluduhum, apa daging-daging mereka mengelupas, rontok, meleleh. Nadijat juluduhum. Setelah itu badalnahum juludan ghairaha. Badalna, ya, kami ganti kepada mereka itu juludan ghairaha, daging yang baru, daging yang lain. Pulih. Coba bayangkan. Bukan mau dicabut setikaan boila panasnya. Tak angkat kan? Aduh, iya ngaruh. Makanya Muhammad Ali tahu petinju. Petinju. Muhammad Ali ini bukan perokok, tapi dia selalu sedia korek. Muhammad Ali itu bukan perokok, tapi kemana-mana pasti sedia korek. Apa fungsinya? Tiap kali Muhammad Ali ini mau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidupkan tuh korek. Lalu dia julurkan tangannya. Panas. Berarti ini panasnya korek belum seberapa ketimbang panasnya api neraka, untuk memotivasi dirinya agar tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Mun berak ngubah korek kan pasti nyari rokok. Iya, bukan ngubah korek. Kun berak udah rokok apa? Korek nah, ada rokok nah, entar kasari. Join deh. Ya. Jadi ya tak panas tanahnya rokok sih panas. Ya seperti itulah gambaran neraka. Makanya sampai malaikat Mikail pun menjadi ngeri, takut, sehingga enggan untuk tertunda. Banyak ulama-ulama kita yang juga seperti itu. Setelah mengalami apa yang dinamakan dengan jazab, dibuka alam kasyafnya terhadap, jadi sudah enggan mau tertawa. Bahkan wakila Al-Habib Abu Bakar bin Sekaf bin Abu Bakar As-Sekaf, beliau sampai sekarang telah mencapai ke masa jazabnya, mencapai makomnya. Saya kata apa, beliau ini tak pernah berbicara sampai sekarang, paling tersenyum, dia ada digesek Habib Abu Bakar bin Sekaf bin Abu Bakar As-Sekaf, tidak pakai baju. Cuma awalnya memang orangnya beliau sebagaimana biasa, pemuda-pemuda biasa. Tapi karena memang didikan keilmuan dan beliau sendiri haus pada keilmuan, belajar ilmu, riyadhah dan semacamnya, sehingga Allah membukakan hatinya, mengganti dengan nur ilahi, nur cahaya ketuhanan, sehingga berubah menjadi jazab. Beliau sampai sekarang dia tak berbicara apa. Jadi kalau orang tuan ke sana ya tak bisa berbicara, tak bisa menyampaikan aspirasi. Cuma tuan sekedar bila cuma kalaupun memberi isyarat ya cuma apa, paling dengan senyuman atau pandangan beliau. Karena sudah paham apa yang dihadapi di masa depan. Bahkan orang-orang al-'ad bidah itu pandangannya tentu ke arah.
makanya jiwa spiritualnya orang-orang, psikolognya orang-orang al-adillah itu kuat. Tak pernah bergeming apalagi terhadap huru hara dunia yang urusannya sepele. Nanti kalau sudah buyar semua kiamatnya, huru hara seperti itu. Ada huru hara yang lebih besar nanti kelak di akhirat jika kita tidak dalam posisi yang benar. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita senantiasa dalam lingkup ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa amma Israfilu alaihi salam wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.